such a joy sebuah kebahagiaan and a blessing to be in the house of God this morning. dan sebuah berkat bisa ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. But more than anything Tapi lebih daripada apapun is to reconnect adalah untuk berkomunikasi kembali, with friends terhubung kembali dengan teman who have played a role in my personal life, my wife and I, my son and daughter. They have played a great role in enhancing our lives. yang sudah memainkan peran yang sangat baik bagi saya, keluarga saya dan keluarga saya. Our family richly cherishes Keluarga kami sangat berbahagia, cherishes our yeah. wonderful time with Pastor Yusianto, Ibu Indah, and also with the family, their children, and all their believers here. And it is It's a great Yunai joy. and L, it's okay, Pastor. Yunai and L. UNINL. Yunai and L. Yes. Jadi keluarga kami sangat berbahagia, senang menikmati waktu bisa bertemu dengan Bapak Ibu. See, we go to a house. Kami kadang-kadang pergi ke sebuah rumah. We always connect with the spirit of the house. Kami selalu terhubung dengan roh yang ada di dalam rumah tersebut. And even though we are away for 15 years, Sekalipun kami sudah tidak ke sini selama 15 our tahun, fellowship was not there, persekutuan kami mungkin nggak ada, but our relationship was there. tetapi hubungan kami tetap ada. We maintain the people that God is connected to us. Kami memelihara hubungan dengan orang yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. And it is so good to see Dan sangat senang untuk melihat the second generation arising. generasi kedua itu sedang bangkit. I met El, Saya bertemu El, and he seems to be part of a generation that carries the spirit and the grace of the house. dia terlihat seperti orang yang membawa anugerah Tuhan di generasinya. And then I had a look at Yonai on the drum set, Dan saya lihat Yunai di drum, and our eyes contacted. dan mata kami itu saling melihat. And somehow there was a beat in our hearts. Dan entah bagaimana seperti ada detak jantung di dalam. If you are following the scriptures, Kalau saudara melihat Alkitab, after Joshua and the elders passed away, setelah Yosua dan para tetua itu meninggal, the next generation generasi berikutnya did not even remember, bahkan tidak ingat, tidak tahu or engage atau terhubung with the works of God. dengan pekerjaan Tuhan. But in this house, Tetapi di dalam rumah there is a ini generational continuity. ada generasi yang terus berkelanjutan. And I rejoice in that. Dan saya berbahagia di situ. And in our family, Di dalam keluarga kami, our son putra and kami daughter dan putri kami are part of our ministry team. adalah bagian dari tim pelayanan kami. So this family Jadi keluarga ini is a great blessing to us. adalah berkat yang luar biasa And bagi so kami. we love you, Pastor, Jadi kami sister, mengasihimu, Pastor, and appreciate this time. dan menghargai waktu-waktu ini. And many of you faces I re-recognize. Dan saya akhirnya mengingat kembali wajah-wajah The lama great yang ada di sini. and wonderful time we have had in this house. Di waktu-waktu yang luar biasa dan indah di That tempat ini. time we were younger. Pada waktu itu kami jauh lebih muda. Now we have crossed the 70s. Sekarang kami sudah melewati 70. But even though our outer man grows weak, but our inner man is strengthened. Tapi sekalipun manusia jasmani kami melemah, manusia roh kami semakin kuat. But in this season, Tapi di musim ini, this is a new season. ini adalah musim yang baru. And we need to be able to hear and recognize Dan kita harus mampu untuk mendengar dan melihat in a time di dalam waktu that God is slowly bringing us out. di mana Tuhan itu secara pelan-pelan menarik kami We are menarik just kita keluar. slowly coming out of a time called lockdown, pandemic. Kita secara perlahan itu keluar dari waktu yang namanya lockdown dan pandemi. And we are slowly moving into a place, Dan kita secara perlahan itu pergi ke satu we tempat call it post-pandemic. yang kita panggil sebagai post pandemic. And we need to know how to transition. Dan kita harus tahu bagaimana bertransisi. And therefore, I want to read some scriptures to you Dan karena itu saya ingin membacakan beberapa ayat firman to Tuhan highlight
untuk melihat, for us to understand supaya kita memahami the times that we live in. Waktu di mana kita tinggal. I would like you to turn with me to Saya the ingin book ajak saudara untuk melihat of the prophet Jeremiah. ada di kitab Yeremia. Prophet Jeremiah, Yeremia, chapter 30. pasal yang ke-30. And I'm going to read a few verses. Dan saya akan And bacakan beberapa ayat. then my wife will come and follow up. Nanti istri saya akan melanjutkan. Verse 1. Ayat yang pertama. The Lord spoke to Jeremiah. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Now every man and woman who has a prophetic hearing, Setiap orang yang punya pendengaran profetik, this is a time that we must develop our hearing. ini adalah waktu di mana kita harus mengembangkan pendengaran kita. Because the Lord is speaking to the prophetic generation. Karena Tuhan berbicara kepada generasi yang profetik. And the Lord God of Israel says, Dan Tuhan Israel berkata, when the Lord of God of Israel speaks, you and I must hear. ketika Allah Israel itu berbicara, kita harus mendengarkan. And when He speaks, Dan ketika dia berbicara, He speaks into existence. dia berbicara menuju sebuah kenyataan. And when He speaks, Dan ketika dia there berbicara, is life released. ada kehidupan yang There is diberikan. activation. Ada penyalaan aktivasi. There is, as I heard Pastor sharing, that He is a miracle working God. Ketika saya mendengarkan Pastor Lukas membacakan kesaksian, saya tahu bahwa dia adalah Tuhan yang melakukan mujizat. I love it. I love it too. I love it. Yes. That's a good spirit. I love it. So, when He speaks, Dan ketika dia berbicara, even now when God's prophetic spirit is activated in this room, ketika suara Tuhan itu disampaikan, maka roh Tuhan itu dinyalakan di tempat the ini. very nature of God Dan natur Allah is a miracle working adalah Allah yang membuat nature. mujizat. And in this house, Dan di rumah ini, as your shepherd of this house, ketika gembala di tempat ini, your pastor and sister, pendetamu, ibu as pendeta, they release the voice of God ketika mereka menyampaikan suara Allah on radio waves di radio or on television atau mungkin di TV atau di or YouTube in written form, atau di tulisan, in whatever way, apapun itu caranya, that word contains the healing power. firman tersebut itu mengandung That's kuasa why in kesembuhan. this season, Itulah kenapa di musim he ini, that has a ear must hear. dia yang mempunyai telinga hendaklah ia mendengar. And this is a season, Dan ini adalah the musim prophetic anointing, bahwa pengurapan is profetik activating itu diaktifkan. the hearing ability. Pendengaran, kemampuan untuk mendengar, And not only hearing, dan tidak hanya when mendengar, He speaks, tetapi ketika dia berbicara, the Lord God of Israel says to the prophet Jeremiah, Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia, write everything apapun, that I am about to tell you in a scroll. apapun yang aku akan katakan di dalam firman tersebut. The Lord is saying, Tuhan berkata, write all that which I speak to you. tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu. So while God is speaking, Ketika Tuhan berbicara, don't hear here and let it go here. tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. When the Lord speaks, Tetapi ketika Tuhan He berbicara, says, while I speak, ketika aku berbicara, ketika aku berbicara, while He is speaking. ketika dia berbicara, I tell you what, God is always speaking. saya katakan Tuhan selalu berbicara. Every moment. Setiap momen. That's why He says, the words that proceed from my mouth. Itulah kenapa Alkitab berkata, firman yang keluar dari mulutku, That's called a proceeding word. itu adalah firman yang proceeding word. Firman yang terus tersampaikan. There is a preceding word. Ada preceding seed benih. Bukan. Yang pernah. Yes. Ada firman yang pernah tersampaikan. That's why He says, every word that proceeded from the mouth Itulah is a kenapa proceeding word. Itulah kenapa firman yang keluar dari mulutku It's itu a akan terus today's berkelanjutan. word. It's a Itu hari current word. ini. Itu hari ini. It's a now word. Itu adalah saat ini. But the preceding word, Tapi firman yang pernah the disampaikan, written word, firman yang dahulu was already written.
yang sudah tertulis. But today, Tapi hari in ini this house, di rumah ini there is a proceeding word. ada firman yang disampaikan untuk hari Every ini. word that proceeded from the mouth, Firman yang keluar dari mulut the Allah, now word, firman hari the today ini, word, saat ini, it will not return itu tidak akan kembali. void, empty, Tidak akan without sia-sia, fulfilling tanpa what terjadi. that word is sent forth to do. Untuk apa yang seharusnya terjadi. This morning, Pagi hari ini, the Lord says to the prophet Isaiah, Tuhan berbicara kepada while Nabi Yesaya I am speaking, ketika saya berbicara. you know, if I say while in Bahasa Malaysia, I will say while he is speaking, Ketika dia sedang berbicara, yes, that is a present word, itu adalah kata-kata saat ini. perfect sense. Kata-kata yang bukan sempurna, tapi saat ini ya. Yes, this is a book of consolation, Ini adalah buku janji giving pemulihan you a hope and deliverance. yang memberikan pengharapan dan kebebasan. There is hope and deliverance. Ada pengharapan dan The kebebasan. Lord says, write everything that I am telling you while I am speaking to you, write it in a scroll. Firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu di dalam suatu kitab. The next word says for. Untuk, sebab. You see, whenever he speaks, while he is speaking, he says write it because there is a reason. Nah, ketika Tuhan berkata tuliskan, itu ada alasannya. The reason is, Alasannya for adalah, I, the Lord who is speaking, the Lord, he says, I affirm that the time will come when Sebab I will bring you back to my place. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku. I will reverse the plight of my people. Aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan. Every word of the devil that has been spoken will be reversed. Setiap kata-kata yang sudah disampaikan oleh iblis akan dikembalikan. Whatever the enemy has planned will be reversed. Apapun yang sudah direncanakan oleh It musuh is kita time when we are slowly coming out of the pandemic. akan dikembalikan. Lalu ada waktunya di mana God kita is akan keluar dari working. pandemi dan Tuhan His bekerja. word is currently speaking. Dan ketika dia berbicara, He is reversing things. dia itu mengembalikan He hal-hal says, tertentu. I will reverse the plight and the cry of my people. Dia akan memutar balikan tangisan dari umatku. The Lord will bring you back Dan ini adalah waktunya di mana Tuhan akan to the mengembalikan land kita I gave their ancestors. ke negeri yang telah And kuberikan kepada they nenek will moyang take mereka. possession of it once again. Dan mereka akan memilikinya sekali lagi. The Lord says, I will bring you back. Dan firman Tuhan berkata, aku akan I mengembalikan will kamu. restore you. Aku akan memulihkan kamu. I will reestablish you. Aku akan mendirikan kamu ulang. This is a new season Ini adalah waktu itu. of restoration, Pemulihan, of hope, pengharapan, of reestablishment. pendirian ulang. And you and I Di mana saudara dan saya must recognize harus menyadari Jeremiah is called Yeremia itu dipanggil a prophet sebuah nabi, of both judgment penghakiman, and also nabi penghakiman, deliverance. tapi juga nabi kebebasan. That's why in Jeremiah Itulah kenapa di Yeremia chapter 1 pasal yang pertama and in verse 10 di ayat yang ke-10 we read. kita baca. You believe? Okay. Read, yeah. Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-10. Ketahuilah pada hari ini aku akan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. God says, today I appoint you Tuhan berkata, hari ini aku mengangkat over engkau nations and kingdoms atas bangsa-bangsa dan to tear kerajaan-kerajaan down, to uproot untuk mencabut dan merobohkan, and destroy. untuk membinasakan. But Tetapi it also says juga dikatakan that you are also raised up bahwa engkau juga to dipanggil overthrow, untuk membinasakan, to mencabut, rebuild, untuk membangun to ulang, replant. untuk menanam ulang. This is a season Ini adalah waktunya of deliverance. dari kebebasan tersebut. The time Ini adalah of the waktunya pandemic, setelah we pandemi. were in great pain. We are in. We were in great pain. Oh, kita itu pada waktu pandemi kita ada di dalam kesakitan yang sangat luar We were in biasa. great distress. Kita ada di waktu yang sangat mencekam. We are coming out. Sekarang kita keluar And dari the Lord waktu says, itu. Dan Tuhan berkata, this is a time ini adalah that the waktunya Lord will
bahwa Tuhan replant you, akan menanam ulang engkau, restore you, memulihkan engkau, rebuild you. membangun So ulang. this is a time Dan ini adalah of waktunya restoration, dari pemulihan, rebuilding, pembangunan ulang, renewal. pembaharuan. And as I am thinking of the time that God has promised, I will bring my people back. Dan ketika saya memikirkan ulang tentang kata-kata aku akan membawa engkau kembali. And if you read in Jeremiah, Dan ketika engkau baca di Yeremia, chapter 18, pasal yang ke-18, Jeremiah 18 Yeremia 18, and verse 8. ayat yang ke-8. Lihat me. Oke. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. It says, Dikatakan, and if that nation, dan kepada bangsa itu I warned, aku ingin, I warned, aku tidak akan warned. W-A-R-N-E-D, Warned. warning. Aku memberikan peringatan. Repents of the evil. Mereka harus bertobat dari kejahatannya. Then, Lalu, I tell you what, nations can return. saya katakan bahwa bangsa-bangsa itu dapat kembali. It says, a nation that I warn, Dan bangsa-bangsa yang aku and when peringatkan, they hear the warning, dan ketika mereka mendengarkan peringatan tersebut, and they realize their dan mistake, mereka menyadari kesalahan and they mereka, repent, dan mereka bertobat, he says, then I will relent lalu aku akan menyesal, and not inflict on it the disaster, dan aku tidak akan menjatuhkan malapetaka, I will forgive them, dan aku akan mengampuni mereka, and I will bring them back to the things that I've planned for them. dan aku akan mengembalikan mereka kepada rencana yang sudah aku rencanakan untuk mereka. So this is a time, Jadi inilah ada even waktu nations can repent. bahwa bangsa-bangsa pun dapat bertobat. Gereja-gereja pun boleh repent. Gereja-gereja pun bisa bertobat. You and I can repent. Saudara dan saya pun akan This bertobat. is a season, Ini adalah the waktunya. emphasis is, Emphasis. emphasis. Di mana kita akan menekankan, Our emphasis penekanan kita used to be dulunya different. berbeda. Now, Sekarang it is no more external. tidak lagi hal-hal eksternal. This is a season Ini adalah waktunya of internal. untuk yang di That is dalam. a deep inner work of God, Ada pekerjaan Tuhan yang dalam di dalam diri kita. bringing us to a place of repentance. Membawa kita masuk ke dalam tempat So pertobatan. God will relent Jadi Tuhan akan and menyesal. not inflict on us Dan tidak akan menjatuhkan malapetaka. the disaster Yaitu that He has planned for you. malapetaka yang dulu Tuhan rencanakan tapi tidak lagi dia rencanakan. Jeremiah chapter 29 Dan Yeremia pasal yang ke-29 and verse 10. ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. 11, 12 and Sep- 13 and 14. Oke, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang So kamu. if you see again, Kalau saudara melihat lagi, this is what the Lord says. inilah yang Tuhan katakan. Now that's what Jeremiah was, while I speak to you, write it. Itu kenapa ketika Yeremia For berkata, I will bring you back again. Tuhan itu berbicara, ketika aku berbicara, tuliskan itu karena aku akan mengembalikan kamu. But the time is already determined. Tapi waktunya sudah ditentukan. When 70 years are completed, Setelah 70 tahun, and I believe the time is Kairos moment,
the appointed moment, and the Lord is now returning His people to His original plans. Itulah kenapa, dan saya percaya bahwa di waktu tersebut, waktu yang sudah ditentukan adalah waktu di mana Tuhan akan mengembalikan ke rencana yang original, yang asli. He says, Dia berkata, and fulfill my good pleasure and my good promise to you. Dan dikatakan bahwa aku akan memulihkan kebahagiaan tersebut, To menemukan bring you kebahagiaan, back to this place. untuk membawa kamu kembali ke tempat ini. And verse 11. Dan ayat yang For ke-11, I know my plans. sebab aku mengetahui rancangan-rancangan. Everyone in this house must know the plans of God. Semua orang yang ada di tempat ini harus mengetahui Because rencana God Tuhan. knows the plans of God. Karena Tuhan tahu You rencananya. must know the plans of Saudara juga God. harus tahu rencananya. He says, Dia berkata, plans to prosper, rancangan damai sejahtera, not to harm you. bukan untuk kecelakaan, Plans to give you hope untuk memberikan kamu and harapan, a future. masa depan yang penuh harapan. If you hear me right, Dan ketika sudah mendengarkan dengan benar, this is a time of hope and a future. ini adalah waktu pengharapan dan masa depan. Then you will call on me Dan kamu akan memanggil, and come and pray to me, dan ketika kamu berseru dan datang I will listen to you. aku akan mendengarkan kamu. and you will seek me and find me. Dan ketika kamu mencari aku, kamu akan When you menemukan aku. seek me with all your heart, Ketika kamu mencari aku dengan sepenuh hatimu, I will be found by you, declares the Lord. aku akan memberi kamu menemukan aku. I will bring you back from captivity. Aku akan membawa kamu keluar dari pembuangan. I will gather you Aku akan mengumpulkan from all the kamu nations dari seluruh and bangsa, places where I have banished you, dari tempat di mana aku telah membuang declares the kamu. Lord. Kata Tuhan, This is a time. ini adalah The waktunya. Lord says, Tuhan berkata, I will bring you back aku again. akan membawa kamu kembali. And that is my word for you Dan tonight. itu adalah firman Tuhan hari Let ini. this stick into your spirit. Izinkan itu menempel di dalam hati saudara. He says again, Dan dikatakan lagi, again, lagi. I will bring you back. Aku akan membawa kamu When lagi. he says again, back home, Ketika dia berkata kembali, itu artinya kembali ke rumah. back to the family. Kembali kepada keluarga. Prodigal son will come back. Anak yang hilang itu akan kembali. This is a time. Ini adalah waktunya. Every prodigal son that is lost and gone away, Setiap anak yang telah hilang, yang telah when the hilang. house will begins to rise in the present word of God, Ketika firman rumah Tuhan kembali kepada your firman Tuhan. son, my son, Putramu, our putraku, children anak-anak kita who are lost, yang sudah hilang. this is the time. Ini adalah Do you waktunya. hear the sound? Saudara sudah mendengar suaranya. Time for the prodigals to come home. Ini adalah waktu di mana The anak yang Lord hilang is itu telah drawing akan the kembali. sons back. Mereka akan kembali. This is the word. Ini adalah And I am firman-Nya. believing. Dan aku percaya. Because he says, when I will bring you back, what actual meaning is, Ketika dia berkata, aku akan membawa kamu kembali adalah, I will artinya give adalah, you a fresh start. aku akan memberikan kamu awal yang baru, yang Fresh, segar. fresh starting. Awal yang baru. I'm 72. Saya umurnya 72. My wife is 70. Istri saya I 70. tell you, we are on a fresh start. Saya katakan kami ada di have awal a yang new baru. beginning. Kami punya awal yang A baru. new starting point. Titik awal yang baru. At this age, Di umur ini, God is not letting us down quiet. Tuhan tidak membiarkan kami He's terdiam. stirring things. Dia itu sedang He's mengaduk sesuatu. activating my old dreams. Dia menyalakan mimpi saya. He is reminding me my visions. Dia mengingatkan saya pada You know, penglihatan-penglihatan. Pastor, there was one time I was in Europe. Satu kali saya ada di I Eropa. was in a meeting Saya ada di sebuah pertemuan. and God gave me a vision. Tuhan memberikan saya penglihatan. He said to me, Dia berkata pada John, saya, John, you have hung up your bows and arrows. kamu sudah menaruh anak panahmu. You know, I was then about what? 27, 28, 29, 30. I was in the youth. Pada usia 27 sampai 30 saya God masih said to muda. me, you have hung up your bows and arrows. Kamu telah menaruh itu anak panahmu. He says, go back to Malaysia. Sekarang kamu kembali ke Take Malaysia. up your bows and arrows. Ambil itu anak-anak panahmu. Place your hand on it. Taruh di tanganmu. I will put my hand on it Aku akan menaruh tanganku di and situ. shoot. Dan menembakkan. That arrow will become the arrow of deliverance. Anak panah tersebut akan menjadi anak panah kebebasan. My wife and I, Istri saya dan saya, we never stopped kami tidak pernah berhenti serving the Lord. melayani Tuhan. And now, Dan sekarang, He's saying to me, dan dia berkata you're pada saya, 70 engkau to
ketika 70, ya, you have to go back and take the bows and arrows. kamu harus mengambil anak This panahmu. time, Ini adalah waktunya. All the arrows are young people in the church. Semua anak panah di dalam gereja. Put your hands on them. Taruh tanganmu di And the Lord will buat lay mereka. His hands Tuhan on juga them. akan menaruh tangannya atas The mereka. Lord will train our young people. Tuhan akan melatih anak-anak And muda. you will shoot your young people as the arrows of deliverance Dan engkau akan into the nations. menembakkan anak-anak panah itu kepada bangsa-bangsa. And this is a new season Dan ini adalah musim yang baru. that we need to know. Dan bahwa kita harus tahu. When He says, Ketika dia berkata, I will bring you back again, aku akan membawa kamu kembali. it's a fresh start. Itu artinya awal yang It's a baru. new start. Itu adalah musim yang It's a baru. new strength. Adalah kekuatan yang It's baru. a new envisioning. Penglihatan yang baru, A new musim yang baru. activation. Aktivasi yang baru. We need to find our original plan. Kita perlu untuk mengetahui Find out. rencana awal kita. What was the original plan and purpose of God? Cari tahu apa rencana awal Tuhan bagi hidup saudara. You know, at this time when we are coming out of captivity, Ketika kita keluar dari pembuangan. because God is speaking to the prophet Jeremiah Ketika Tuhan berbicara kepada Nabi at Yeremia. a time Pada waktu itu. when the people are returning back Ketika orang-orang Tuhan kembali. after exile, Setelah pembuangan. after captivity. Setelah pembuangan. So when God allows you to be shut down for 3 years, Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk terdiam selama 3 tahun. in pandemic, in Di lockdown, pandemi, di lockdown. for a period of time, Pada waktu During the COVID. tertentu. Saat COVID. and now the Lord says, Dan sekarang Tuhan the berbicara. shutdown is over. Kediaman tersebut, pendiaman tersebut, Lockdown is over. lockdown itu sudah berakhir. The pandemic is Pandemi over. itu sudah berakhir. Now He Sekarang, says, I will bring you back Dia again. berkata, aku akan membawa It kamu means kembali. Itu a artinya, fresh start artinya adalah awal yang baru. or restart, Memulai kembali. reset, Memulai kembali. a fresh new beginning. Awal yang segar, yang baru. It means in Hebrew, Itu artinya di dalam bahasa Ibrani. it doesn't just mean returning Itu tidak hanya artinya kembali. to what we used to do, Kembali kepada apa yang dahulu kita lakukan. but a new starting point. Tetapi adalah titik yang God baru. wants to bring us back, Tuhan ingin membawa kita and it kembali. is time. Dan ini adalah waktunya. We must go back Kita harus to kembali the book kepada buku. where God gives us Di mana Tuhan memberikan kita the prophetic Genesis. awal yang profetik. Genesis, Kejadiannya. prophetic Genesis of this church. Titik yang kejadian yang baru, yang Prophetic profetik Genesis bagi of gereja ini. each one of us. Bagi setiap kita. Where He gave us Di the mana dia origin, memberikan the kita origins, rencana yang baru. origin of the Yusianto keluarga. Rencana yang seharusnya The bagi keluarga origins, the Yusianto. plans, the purposes of God. Rencana yang seharusnya bagi That God keluarga-keluarga gave in Tuhan. the spirit of the elder, the father of this house. Yang Tuhan berikan kepada para tetua di dalam There is gereja no ini. more time to be distracted. Tidak ada lagi waktunya untuk God is dialihkan. bringing us back to our prophetic Genesis. Tuhan ingin membawa kita kembali kepada kejadian yang profetik We must tersebut. once again Kita harus sekali lagi discover menemukan our true purpose, tujuan utama the kita. only purpose Tujuan kita that satu-satunya. God has called us to. Di mana Tuhan sudah We memanggil need to kita. explore and experience Kita harus mencari dan mengalami every new boundary, setiap halangan yang every baru, new realm setiap dunia yang that baru God has for us. yang Tuhan sudah berikan buat God is kita. in this season Tuhan ada di musim ini revealing to us, I menyatakan will pada bring you kita, back again aku akan membawa kamu to kembali your original kepada plan and purpose yang semula of the prophetic dan tujuan yang semula, upon your life yang profetik di dalam upon this kehidupanmu church. untuk gereja ini and the birthplace of the purpose of God. dan tempat lahir dari gereja tujuan tersebut. The birthplace, Tempat lahir, Pastor, Pastor, I remember, saya teringat. the first time God spoke to me. Pertama kali Tuhan berbicara pada First saya. time God spoke to me. Pertama kali Tuhan bicara pada I saya. tell you, I can never forget that. Saya tidak akan dapat Because melupakan it hal was tersebut. new for me as a Karena young itu man. baru bagi saya anak muda. Suddenly you hear that eternity is speaking to you. Tiba-tiba kekekalan itu berbicara The pada saya. Creator God is speaking to you. Pencipta tersebut It berbicara is pada so saya. burnt into your spirit. Itu sangat dalam di dalam roh saya. But sometimes ministry takes us away. Tapi kadang-kadang pelayanan itu mengalihkan hal tersebut. Too busy with ministry. Terlalu sibuk dengan But pelayanan. this season, Tapi musim ini, after a time of lockdown, setelah waktu lockdown, God is bringing us back, Tuhan membawa kita kembali. renewing and refreshing Memperbarui dan menyegarkan ulang. once again, Sekali lagi. that we can see again Bahwa kita akan melihat kembali
the function to see God's directions Dan fungsi dari melihat and arahan Tuhan. instructions again. Sorry. Oh, dan arahannya kembali. Again. Sekali lagi. This time he says, Sekali lagi Tuhan berkata. let me say this and close. Dan izinkan saya This mengatakan time ini. he says Saat ini Tuhan berkata. that we should Bahwa kita Pursue. harus mengejar. pursue after God, Mengejar Tuhan. follow after Him. Mencari Tuhan, mengikuti Tuhan. 1 Corinthians 14:1. 1 Korintus pasal yang 14 ayat yang pertama. Pursue after God. Carilah Tuhan, kejarlah Tuhan. This season there is nothing else to pursue Momen after. ini tidak ada yang perlu dicari selain Tuhan. Press hard after Him. Tekan Tuhan, hatinya, tekan Pursue hatinya. after Him with earnestness and diligence, Kejarlah Tuhan dengan kesungguhan dan dengan kerajinan. so that you can obey Him this Sehingga season. engkau dapat mentaati dia. Go di musim after the ini. desire Cari apa yang dia sukai. of obtaining Dan apa yang dia inginkan. the only purpose of God for your life. Cari apa yang Tuhan itu rencanakan buat hidup Follow kita. after Him. Cari dia, kejar Follow dia. after love. Ikuti dia, Serve ikuti God in kasihnya. this season. Pelayani Tuhan di musim ini. The prophetic word Pesan profetik that He spoke to Jeremiah. yang Tuhan katakan kepada He said, Yeremia. write it down. Tuliskanlah itu. I will bring you back again. Aku akan membawa engkau kembali lagi. I will reverse Aku akan memutar balikkan the plight of the people. rencana-rencana And I want manusia. to do my good pleasure for Dan you. saya ingin melakukannya untuk kesenanganmu. God bless you. We love you. Tuhan mengasihi engkau, kami mengasihi engkau. Tuhan Thank berkata, you so much. Terima kasih. And my wife will. Dan istri saya akan maju ke depan. God bless you. Tuhan memberkati engkau. God is bringing us back. Tuhan membawa kita kembali. And today I want to just give a prophetic decree for this house. Dan saya ingin memberikan penyataan profetik untuk rumah ini. When God spoke to Abraham, Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham. and He said, Abraham, get out of your home. Abraham, keluar dari rumahmu. Get out of your kindreds. Pergi dari tempatmu. And get out of your comfort zone. Keluar dari zona nyamanmu. And He said, go. Dan Tuhan berkata, pergi keluar. Live Pergi keluar, pergi. out of. Keluar, Into. masuk ke dalam. There's a new season for this house. Musim yang baru untuk rumah ini. And when we say for you, Dan kita berkata untuk engkau. we are talking about ageless. It's not about young, not about old, not about sick, not about weak, not about strong. Ageless atau tidak berumur itu bukan berarti tentang tidak sakit, tentang muda dan sebagainya. The Bible says that Abraham, Alkitab berkata bahwa Abraham when God appeared to him, he was 75 years old. ketika dia menyatakan diri kepada Abraham umurnya itu 75. So there's no excuses. Maka tidak ada alasan. I hope you are hearing the Spirit speaking. Saya berharap saudara mendengarkan roh Tuhan itu sedang berbicara. As my husband said, God is bringing us back to the original plan. Ketika suami saya berkata bahwa Tuhan membawa kita masuk ke dalam rencana yang semula, God is taking us out. Tuhan itu membawa kita keluar. And tonight, Dan malam hari ini, pagi hari ini, this word of the Lord firman Tuhan is surging into our spirit. itu harus menyentuh hati kita, roh kita. It doesn't matter, Tidak penting you know, whether your body is weak, ketika tubuh saudara lemah, but there is a spirit tetapi ketika roh itu datang, called the quickening spirit. dipanggil sebagai roh yang membangkitkan. Tonight this morning in your spirit, Pagi hari ini di dalam roh saudara, what has been dead, apa yang sudah mati, there is a life-giving spirit ada roh yang memberikan kehidupan, that is stirring those dreams and visions. yang mengembalikan kembali mimpi-mimpi dan penglihatan kita, Even the emotions that have died, bahkan emosi yang sudah mati, the depressions that have come, depresi yang sudah menguasai, the areas that has been lost. area-area yang sudah hilang. This morning, Pagi hari ini I prophesy into your spirit. saya bernubuat kepada roh saudara. There is a life-giving spirit. Ada roh yang memberikan kehidupan. And it's surging into every nerve, every fiber, every tissue. Dan itu akan masuk ke dalam roh saudara, itu akan masuk ke dalam kehidupan seluruh hidup saudara. Things are going to change around. Hal-hal itu akan berubah saat ini. Change Akan berubah. is going to be a powerful word in your life. Itu akan menjadi firman yang luar biasa dalam hidup saudara. You will not be satisfied staying where you are. Saudara tidak akan puas di mana saudara ada sekarang. And by Abraham, Dan kepada Abraham,
he began a new journey. Dia memberikan perjalanan yang baru. Can you please use the word journey? Can you Bisakah say the saudara word? katakan kata-kata journey? Journey. You're on a new journey. Saudara ada di dalam perjalanan atau journey yang baru. You know, my husband and I Saudara tahu suami saya dan saya, was a 16-year-old girl and he was 18 years old. pada waktu itu kami usianya 16 dan dia 18. And he was serving in our church. Dan dia melayani di gereja saya. And we were in love. Dan kami jatuh cinta. And we were young. Dan kami pada waktu itu masih muda. But we both were serving my father's church. Dan waktu itu dia melayani di gereja ayah saya. And we are in our 70s. Kami waktu itu di tahun 70s. 70, oke. Di tahun 70-an. We are 70s, but I'm telling you there is a new journey for us too. Oh, tapi sekarang kami umurnya 70, tapi kami punya perjalanan yang baru. I want you to know Dan saya ingin saudara tahu that your journey bahwa perjalanan yang saudara begins when the Spirit of God speaks with you. itu dimulai ketika Roh Tuhan berbicara pada There saudara. is a new journey for this house. Ada perjalanan yang baru untuk rumah ini. This journey will bring you to places. Perjalanan ini akan membawa saudara ke tempat-tempat. It will bring you to lands. Itu akan membawa saudara ke tanah-tanah. It will cause you to shift Itu akan membuat saudara berpaling into something more powerful than what you have seen and experienced. kepada sesuatu yang jauh lebih luar biasa daripada apa yang pernah kamu lihat. And this journey Dan perjalanan ini will bring process. itu akan membawa kamu kepada yang namanya proses. Results will never take place without process. Hasil itu tidak akan ada tanpa yang namanya proses. The church is always expecting results, Gereja itu selalu mengharapkan hasil, but there is a process. tapi ada yang namanya proses. And it took Abraham Dan butuh untuk seorang Abraham 25 years 25 tahun to hear and to see the process and the result of an Isaac. untuk mendengar dan melihat hasil dari proses itu, yaitu Ishak. If you say this morning, Kalau saudara mendengar hari ini, God, why so much of delay? Tuhan kenapa begitu banyak penundaan? Why so much of loss? Kenapa banyak sekali kehilangan? Why so much of things that is stuck in my life? Kenapa begitu banyak hal yang terhenti di dalam hidup saya? It's because you're just waiting for results, but you're not taking the process. Karena engkau hanya menunggu hasilnya tanpa ada di dalam prosesnya. Are you ready for the process? Apakah saudara siap untuk proses? In this process, Di dalam proses ini there's going to be an supernatural akan ada hal yang Ability. supranatural, ability. kemampuan yang supranatural. God is going to enhance your life Tuhan akan memampukan kamu with an energy, dengan sebuah energi, and that's why dan itulah kenapa Caleb said, Kaleb berkata, in the journey of the wilderness, di dalam perjalanan di padang gurun, he said, dia berkata, as my strength was then, sekalipun kekuatanku ada di sana, so is it now. sekarang juga masih ada. Give me this mountain. Give me this mountain. Berikan aku gunung ini. How many of you are ready? Berapa banyak di antara saudara yang siap? I want to ask this household. Saya mau tanya kepada orang-orang di dalam How many of you are ready? berapa banyak di antara saudara yang siap? How many of you are ready for that? Berapa di antara saudara yang siap untuk hal tersebut? That as it was then, Seperti kekuatan yang ada dulu, my strength has not diminished. kekuatan saya tidak akan berkurang hari ini. That is in this house this morning. Itu ada di dalam rumah ini. Things that has been lost. Hal-hal yang sudah hilang. Things that have been demolished. Hal-hal yang sudah sirna. But there is this growth that is taking Tetapi place. akan ada pertumbuhan yang mengambil alih. There are these things, Pastor, that the Holy Spirit Ada dua hal yang Tuhan asked katakan me to say for this house. untuk rumah ini. The vision of this house Penglihatan pertama di rumah will be ini brought to its fullness in this season. akan dibawa kepada kepenuhannya di rumah ini. You will see the north, the south, the east, and the west. Saudara tidak akan lihat utara, timur, barat, dan selatan. You will see, Saudara akan lihat, you will hear, saudara akan mendengar, and you will experience. saudara akan mengalami. You will see crowds. Saudara akan lihat banyak orang. You will hear sounds. Saudara akan mendengar. It will start to come. Itu akan datang. It will be from the north, the south, the east, and the west. Itu akan datang dari utara, timur, barat, dan selatan. Resources. Hal-hal yang baru. It will be energy.
sumber daya, energi. It will be power. Itu akan menjadi It will kekuatan. be supernatural. Itu akan supranatural. Supernatural, without speaking, things are going to take place. Supernatural, kata-kata yang supranatural itu akan mengambil alih. You will not have to do so much to see those things. Saudara tidak akan melakukan banyak untuk mendapatkan hal tersebut. Because the now season is. Karena musimnya itu sekarang. God wills it to happen. Tuhan menghendaki itu untuk terjadi. And this is going to take place. Dan itulah yang akan In the mengambil alih. next 3 years. Di dalam waktu 3 tahun. Listen, it's not just for the church alone. It's for every individual home and Dengarkan family. bahwa ini tidak hanya untuk gereja, tetapi untuk setiap Every one orang. of you. Setiap di antara saudara. Take the processes. Ambillah proses itu. And in this journey, Dan di dalam perjalanan ini, that the Holy Spirit Roh Kudus is going to empower. itu akan memampukan saudara. There is going to be new energy. There's going to be another thing, the Akan ada supernatural. kekuatan yang baru yang supranatural. The supernatural healings. Kesembuhan yang supranatural. Even right now, Bahkan saat ini, there is within you a faith ada iman di dalammu that is going to be activated. yang akan diaktifkan. Can we please stand to our feet? Because I Bisakah kita sense this berdiri morning karena saya merasakan that the Holy Spirit is going to cause an inward lightening bahwa Roh Kudus itu akan menyalakan di dalam kita and receive right dan kita now. akan menerima itu sekarang. That the Holy Spirit Bahwa Roh Kudus is causing akan the menyebabkan supernatural energy and ability. energi dan kemampuan supranatural. And even right now, your healing will Dan, take place. dan bahkan sekarang kesembuhan itu akan mengambil alih. There are many of you who are having heart issues. Ada banyak di antara saudara yang mengalami masalah-masalah yang besar. Masalah hati. And you are afraid. Dan engkau takut masalah yang besar The itu. spirit of fear of death. Engkau akan ketakutan terhadap roh kematian tersebut. But I say to you tonight, Tapi saya berkata there is a kepadamu, life-giving spirit that is ada roh yang released. memberikan kehidupan And diberikan. the Holy Spirit is empowering. Dan Roh Kudus adalah roh yang memampukan. Pastor, the gift of faith and the spirit of faith will be your portion. Pastor, roh iman dan karunia iman itu adalah bagian. The spirit of faith Roh iman and the gift of faith dan karunia iman is going to be your portion. adalah bagianmu. Father, Bapa, as we stand on this holy ground, saat kami berdiri di tempat yang kudus ini, let every word that has been pronounced biarkan setiap firman yang telah dikatakan take effect. itu memberikan It will dampak, start to sprout. itu akan bertumbuh, It will start to be fruitful. itu akan berbuah, It will start to be a big orchard. itu akan menjadi hal yang besar, It will start to be hectare of the land. itu akan menjadi tanah yang berhektar-hektar, And it will come itu akan datang into his fullness. menjadi kepenuhannya. We hear, Kami mendengar, we see, kami melihat, and we experience. dan kami mengalami. Let the process begin for this household. Biarkan proses itu dimulai untuk We gereja ini. pronounce, Lord, miracles will be the portion of this house. Kami berkata Tuhan bahwa kesembuhan itu akan terjadi untuk rumah ini. This morning, Pagi hari ini, let your hands be laid upon every part of the bodies that are sick. biar tanganmu itu ditumpangkan kepada setiap bagian yang sakit Let ya your Tuhan. healing virtue flow. Seperti firman-Mu yang menyembuhkan itu Tuhan. Let every organ in the body revive. Mengalir di setiap organ hidup kami. Let energy, strength come. Setiap energi itu akan datang. We bless you and we thank you ahead Kami memberkati Engkau dan kami mengucap for your syukur proceeding word. untuk firman-Mu yang dinyatakan. We bless you, Lord. Kami memberkati Engkau Tuhan, We memuji honor Engkau. you, Lord. Kami menghormati Engkau We Tuhan. thank you, Lord, Kami mengasihi Engkau, mengucap because you're syukur. mighty. Karena Engkau begitu You're luar biasa. awesome. Engkau luar biasa. You're wonderful. Engkau begitu indah. Can we just play the music and can every one of us in unison? Bisakah kita mendengar sebuah musik? Can we Setiap just mendengar. lift the music up, please? Nyalakan musiknya, naikkan musiknya. Oh, yeah. And the Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh
I give you. I always give you. Aku selalu memberikan. We always give you, Lord. Kami selalu memberikan Glory kemuliaan and honor dan penghormatan and dan pujian praise forever, forever and ever and selama-lamanya always. dan selalu. Let this house be blessed. Biar rumah ini diberkati. Let every man and woman be blessed. Setiap orang di tempat ini diberkati. Let every life, Lord, Setiap hidup Tuhan, have every prophecies Kau memberikan, fulfilled. melepaskan mereka dari ketakutan. Let every word come to pass. Dan firman itu terjadi di tempat ini. Let every life Biarkan setiap hidup disembuhkan. we give you Kami berikan praise.